Kita bangun generasi unggul, anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, MBG. MBG, menu MBG, dan anggaran MBG. tata kelola MBG. Keracunan disebabkan oleh dapur MBG yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Ini program jalan hampir 1 tahun per awal Januari. Program makan bergizi gratis atau MBG. Program ini dijalankan sebagai wujud kampanye Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal, MBG banyak sekali mendapat kritikan. Meski tanpa persiapan yang cukup, program ini tetap dijalankan. Pemerintahan Prabowo Gibran memulai program MBG pada Januari 2025, menyasar 190 titik. Layanan di 26 provinsi. sebaran ini menargetkan 3 juta siswa sekolah mendapatkan makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis menggunakan dana APBN sebesar 71 triliun rupiah yang sudah disiapkan sebelum pemerintahan Joko Widodo berakhir. Alokasi diwujudkan dengan mengambil anggaran pendidikan yang kemudian dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Pada perjalanannya, Prabowo juga mengeluarkan kebijakan efisiensi. Salah satunya dengan memotong dana transfer ke daerah untuk program prioritas nasional, termasuk untuk program MBG di dalamnya. Terkait dengan kebijakannya pun juga tidak dipersoalkan oleh institusi parlemen misalnya, karena ada upaya mengalihkan anggaran ya, sebenarnya itu menggerogoti anggaran pendidikan. Dan kita tahu bahwa kebutuhan untuk menopang ya pendidikan tinggi misalnya, itu kan anggarannya juga diperlukan untuk memperkuat sumber daya bangsa ya. Untuk setiap porsi makanan, anggarannya itu sekitar 13-15 ribu rupiah, sekitar 8-10 ribu untuk bahan baku makanan, sekitar 3 ribu untuk operasional dapur, dan sekitar 2 ribu untuk biaya sewa fasilitas dapur. Nah, namun belakangan ini skemanya berubah jadi flat per 6 juta rupiah per hari dapur tanpa melihat jumlah porsi yang dibuat dengan kebutuhan 33.000 dapur dan hampir 83 juta penerimaan manfaat. Anggaran MBG di tahun 2026 aja diperkirain mencapai 268 triliun rupiah dan bisa meningkat sampai 335 triliun rupiah. Sebagai perbandingan nih, total anggaran pendidikan nasional sekitar 769 triliun rupiah. Dan program MBG sendiri masuk dalam pos anggaran ini. Artinya, MBG memakan nyaris setengah dari total anggaran pendidikan nasional. Dan disinilah perdebatan ekonominya dimulai. Dengan anggaran yang sebesar itu dan target yang harus dikebut dalam waktu singkat. Yang lagi rame, penghematan. Ya, penghematan yang kita lakukan, totalnya kita punya 750 T. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025. Isinya menginstruksikan instansi pusat dan daerah untuk mengefisienkan anggaran belanja tahun 2025.
pemerintah menargetkan penghematan sebesar 306 triliun rupiah. 256 triliun dari penghematan belanja kementerian dan lembaga, sementara 50 triliun sisanya dari pengurangan transfer ke daerah. Salah satu tujuannya adalah untuk membiayai program prioritas, termasuk makan bergizi gratis di dalamnya. Dan menurut pemerintah, program ini bukan hanya soal gizi, tapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat. Dasar alasannya memang cukup jelas. Secara nasional, angka prevalensi stunting masih berada di kisaran 20%, bahkan di beberapa provinsi bisa mencapai 30-40%. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya asupan gizi sejak usia dini. Di sisi lain, dari perspektif ekonomi, daya beli masyarakat juga belum sepenuhnya pulih. Banyak UMKM yang masih berusaha bangkit sejak pandemi beberapa tahun lalu. Sementara petani sering menghadapi masalah klasik. Untuk menjalankan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan MBG, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional atau BGN. 6 dari 10 pejabat di BGN diduduki oleh pensiunan tentara dan polisi. Tanpa pengalaman profesional di bidang gizi, banyak pihak sanksi terhadap keberhasilan tugas mereka. Tak hanya melibatkan pensiunan, tentara dan polisi juga dilibatkan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. SPPG adalah satuan dapur yang bertugas menyediakan dan mendistribusikan MBG. Nah, ketika BGN itu adalah badan gizi, tapi diisi oleh orang-orang yang nggak ngerti gizi, maka muncul sistem MBG yang berantakan. MBG mulai dijalankan pada awal Januari 2025 dengan alokasi anggaran 71 triliun rupiah. Di tahun 2026, alokasi anggaran MBG mencapai 335 triliun rupiah. Dalam APBN, sumber anggaran MBG berasal dari 3 sektor. Sektor pendidikan sebesar 223 triliun rupiah, sektor kesehatan 24,7 triliun, dan sektor ekonomi 19,7 triliun. Sisanya 67,6 triliun berasal dari beberapa sumber non-utama seperti anggaran bansos, dana cadangan pemerintah pusat, dan cost sharing dengan pemerintah daerah. Masuknya sebagian besar anggaran MBG dalam anggaran pendidikan ini berpotensi menjadi beban bagi pemajuan kualitas pendidikan nasional. Kasus menarik ditunjukkan oleh para pelajar di Papua Pegunungan, mereka dengan tegas menolak MBG. Sepanjang program MBG berjalan, BGN mencatat lebih dari 6.000 orang keracunan. Sementara Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat lebih dari 11.000 orang menjadi korban keracunan MBG. Karena itulah, dari sudut pandang pemerintah MBG ini jadi motor penggerak ekonomi di saat daya beli masyarakat masih lemah. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah dampak ekonomi ini benar-benar terjadi dalam skala besar seperti yang diharapkan? Atau justru realitas di lapangan lebih kompleks dari narasi yang disampaikan pemerintah? Wakil Kepala BGN, Nanek SDyang, juga sempat mengakui bahwa penyedia menu MBG berpotensi mempengaruhi harga sayur dan daging ayam di beberapa wilayah. Dan untuk menghadapi itu, strategi yang dikeluarkan masih seputar penggunaan koperasi atau menghimbau masyarakat untuk menanam sayur di rumah. Masalahnya, program ini jadinya hanya memberi manfaat bagi petani, tapi
tapi akibatnya akan dirasakan oleh masyarakat luas. Di tahun 2025, misalnya pemerintah melakukan kebijakan efisiensi anggaran. Secara resmi, yang dipangkas itu adalah belajar administratif, kayak di rapat, dan perjalanan dinas. Namun dalam praktiknya, sejumlah infrastruktur senilai 81 triliun rupiah dibatalkan. Beberapa bantuan pendidikan dan beasiswa juga dikurangi, dan anggaran tersebut ikut terdampak. Padahal infrastruktur, pendidikan, dan riset merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Ironisnya, program ini bahkan berada dalam pos anggaran pendidikan dengan nilai yang lebih besar dibandingkan gabungan beberapa kementerian yang fokus pada kegiatan pendidikan itu sendiri. Sementara di banyak daerah masih ada sekolah yang belum layak, kesejahteraan guru yang terbatas, dan akses bantuan pendidikan yang belum merata. Hingga Selasa siang, siswa korban keracunan MBG di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat mencapai 364 siswa. Siswa-siswa yang merupakan korban dari MBG ini terdapat indikasi dari mulai nyeri kepala yang hebat, demam, mual, muntah, dan juga nyeri ulu hati yang sangat hebat sekali begitu. Korban ini mencapai 842 orang. Data terbaru korban keracunan MBG di Cipongkor berjumlah 1.171 orang. Meski demikian, upaya percepatan program MBG ini justru membuahkan ratusan peristiwa keracunan. Dari 441 kejadian keracunan pangan, 211 kejadian diantaranya terkait dengan MBG. Artinya, MBG menyumbang hampir separuh kejadian keracunan pangan di Indonesia sepanjang tahun 2025. Namun Prabowo menganggap tingkat keberhasilan MBG mencapai 99%. Nyatanya, jumlah korban keracunan MBG per November 2025 mencapai lebih dari 16.000 orang di seluruh Indonesia. Periode puncak keracunan justru terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober 2025, saat di mana program MBG tengah mengalami percepatan. Jawa Barat menjadi penyumbang korban tertinggi dengan lebih dari 4.000 orang. Jawa Tengah 1.600 orang, Yogyakarta 1.000 orang, Jawa Timur 950 orang, dan Nusa Tenggara Timur 800 orang. Namun, pemerintah bersikeras melanjutkan program MBG di tengah rangkaian keracunan siswa. Kami langsung ke APBN dengan 8 agenda yang tadi sudah disampaikan Bapak Presiden dan juga diulang oleh Pak Menko. Ada 8 agenda prioritas: ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan. Bahkan anggaran lebih besar disiapkan untuk program MBG pada 2026. Jika pada 2025 alokasi anggaran MBG 71 triliun rupiah, pemerintah menaikkan anggaran MBG untuk tahun 2026 menjadi 335 triliun rupiah. Alokasi anggaran MBG pada 2026 ini
mengambil 67% anggaran pendidikan, 7% anggaran kesehatan, dan 6% fungsi ekonomi. Sementara ada dana cadangan juga yang mencapai 20% dari total anggaran MBG. Nah, itu sebabnya dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi saya menyatakan MBG itu melanggar hak asasi manusia karena strateginya justru menggerus anggaran kebutuhan dasar warga negara yang lain. Peningkatan anggaran ini guna mengejar target 32.000 SPPG di akhir Februari 2026. Pemerintah juga menargetkan setidaknya 82 juta orang akan menerima penyaluran MBG di waktu bersamaan.